Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasul dengan mengucap Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku? Baik-baik bukan? Bapak senantiasa mendoakan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia. Anak-anakku yang berbahagia, bertemu kembali dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang menyimpulkan isi teks berita. Bagaimana langkah-langkah yang kita akan laksanakan? Mari kita mulai. Seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang menyimpulkan isi teks berita. Sebelum itu, kita harus memahami kompetensi apa yang harus kita kuasai setelah kita belajar pada kesempatan hari ini. Kompetensi dasar yang harus kamu kuasai yaitu menyimpulkan isi dari berita yang isinya membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Dalam setiap kegiatan, kita pasti punya tujuan, termasuk pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian belajar pada hari ini, kalian mampu mengetahui langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita. Yang kedua, kalian mampu menyimpulkan berita sesuai dengan bahasa yang baik dan benar. Anak-anak, sebelum kita melakukan bagaimana menyimpulkan tentang isi berita, tentu kita harus paham dulu apa itu kesimpulan. Kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Jadi kesimpulan itu lebih ringkas dari ringkasan, anak-anak. Berikutnya bahwa kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan yang kita buat terhadap pokok-pokok informasi. Jelas. Bila kita perhatikan, maka keterampilan atau kompetensi yang kita kuasai pada pertemuan yang lalu sangat berhubungan dengan pembelajaran pada hari ini. Bila kalian kemarin menguasai dengan baik, insya Allah dalam pembelajaran hari ini, kalian tidak akan mengalami kesulitan. Baik anak-anak, untuk dapat menyimpulkan tentang isi berita, maka kalian harus memahami dulu langkah-langkah membuat kesimpulan. Yang pertama, tentu kalian harus membaca dan mendengarkan teks berita dengan seksama. Yang kedua, cari pokok-pokok isi berita tersebut. Ingat, kalian dengan adik Simba? Ya, untuk mencari pokok-pokok isi berita tersebut, kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang disingkat dengan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Masih ingat kan? Itu sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Baik anak-anak, setelah kita mencari dan menemukan pokok-pokok isi berita tersebut, maka kita susun pokok-pokok berita tersebut dalam sebuah paragraf ringkas yang selanjutnya kita sebut sebagai ringkasan isi berita. Baru yang terakhir kita buat kesimpulan atau simpulan berupa 1-2 kalimat yang merupakan kata-kata akhir yang memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Jadi jelas anak-anak, kita dalam menyimpulkan atau mempelajari, membuat simpulan sebuah berita, maka otomatis kita memiliki keterampilan meringkas sebuah berita. Jadi sekali tepuk, 2 lalat kita dapat. Ya. Atau dalam peribahasa, sekali dayung, 2-3 pulau kita lampaui. Ada juga ya seperti peribahasa sambil menyelam minum
Dua-duanya kita dapat ya. Jadi belajar menyimpulkan berita, kalian juga memiliki keterampilan meringkas isi berita. Bagaimana implementasinya, Nana? Nah, kita lihat contohnya. Ya, contoh. Bacalah teks berita berikut. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 bulan 11, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-sembako, bahan pokok atau 9 bahan pokok ya. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako atau 9 bahan pokok atau non-sembako, non-9 bahan pokok. Pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pendahuluan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sumber Kompas dengan beberapa penyesuaian. Nah, dari contoh berita ini, kalian langkah yang kedua adalah mencari pokok-pokok isi berita. Bagaimana caranya? Kita gunakan dengan adik simbak. Ya, kita lihat. Pertama, kita menggunakan pertanyaan apa? Ya, adik simbak A apa? Yaitu peristiwa apa yang terjadi. Maka dari teks tersebut dapat dijawab, pertanyaan ini dapat dijawab dengan padatnya Pelabuhan Merak. Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran atau Sabtu 15 bulan 11. Dan seterusnya sampai terakhir adalah bagaimana proses terjadinya peristiwa. Lihat anak-anak, kita mendapatkan 6 pokok isi berita. Yang ini selanjutnya akan kita susun menjadi satu paragraf ringkasan. Kita lihat. Nah, dari pokok-pokok berita tadi, maka bila kita susun menjadi seperti ini. Di Pelabuhan Penyeberangan Merak, 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 11 bulan 15 dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako. Hal ini disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 sampai 25 November yang menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Nah, ini. Jadi pokok-pokok isi berita yang tadi kita temukan, nah kita lihat di sini ya, yang kita temukan ini tidak otomatis kita susun dari yang pertama sampai terakhir, tapi kita sesuaikan sehingga menjadi paragraf ringkasan yang runtut dan padu sehingga tidak membingungkan. Nah, dari ringkasan ini maka kita bisa buat kesimpulannya. Kata-kata terakhir dari ringkasan ini. Kita lihat. Nah, berita tersebut menyampaikan informasi kepadatan Pelabuhan Merak pada 10 hari menjelang Lebaran oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako akibat adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 sampai 25 November. Kalian lihat. Ya. Dalam simpulan isi berita ini hanya terdiri dari 1 kalimat. Lebih ringkas dari ringkasan isi berita. Bagaimana anak-anak? Ya, Bapak harapkan kalian sudah
memiliki gambaran. Untuk lebih bagaimana Nana? Papa bangga dan senang kalau kalian mau bertanya dan memberikan saran serta komentar. Bila anak kalian masih ingin bertanya atau ingin mengajukan pendapat, silahkan tulis pendapat dan komentar kalian di status e-learning kita. Atau bisa juga kirim ke WA. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kalian semua sehingga ilmu yang kalian dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga,